Cara mengubah usaha Anda menjadi konten viral dan cuan. Ini saya rangkum berdasarkan pengalaman saya selama ini dalam membuat konten di YouTube. Saya harap teman-teman yang ingin belajar jadi YouTuber pemula memahami ini secara utuh, tidak sepotong-sepotong, karena saya khawatir teman-teman hanya tergiur dengan penghasilan dari YouTube saja. Padahal penghasilan dari YouTube bukan hanya dari iklan, tapi ada sumber penghasilan lain yang bisa kita dapatkan. Nomor satu, ketika kita akan memulai masuk ke YouTube, menjadi seorang YouTuber, nomor satu kita niatnya dulu apa? Ini dalam artian kita sudah punya usaha ya. Kita punya usaha apapun itu dan kita ingin ubah menjadi konten yang viral. Nomor satu, kita niatnya cari uang tambahan dari iklan, atau yang kedua mengembangkan bisnis. Nanti berbeda nih arahnya pengembangannya. Yang akan saya jelasin di sini adalah cara mengembangkan bisnis melalui konten-konten yang akan kita share di YouTube nanti. Nanti kalau untuk cari uang tambahan dari iklan, ini berbeda lagi pembahasannya. Nah, untuk kali ini kita akan fokus membahas bagaimana mengembangkan bisnis lewat YouTube. Harapannya konten-konten nanti akan jadi passive income untuk bisnis atau usaha kita. Yang pertama, tentukan niche kontennya dulu. Niche konten itu artinya apa sih? Sederhananya gini, setiap konten itu ada penonton idealnya, penonton loyalnya ada. Nah, kita harus mikirin orang-orang seperti apa yang akan jadi penontonnya. Harus spesifik, bukan cuma misalkan kita, ya penonton saya emak-emak loh. Emak-emak seperti apa yang harus kita target sebagai penonton kita? Emak-emak macam-macam, usianya berapa, pekerjaannya apa, lifestyle-nya seperti apa, minatnya apa. Beda loh konten antara emak-emak yang suka traveling sama emak-emak yang suka di rumah aja, atau emak-emak yang suka masak sama emak-emak yang suka makan. Itu kontennya berbeda. Secara umum memang emak-emak, tapi kita harus tahu nanti siapa penontonnya, seperti apa orangnya, itu harus tahu dulu. Yang kedua, produk atau layanan apa yang cocok yang kita tawarkan ke penonton nanti. Jadi kita mikirin penontonnya dulu, baru kemudian produknya. Meskipun itu bukan produk utama kita, tapi itu akan jadi jalan masuk kita, bisnis kita, usaha kita ke penonton itu tadi, yang sudah kita tentukan seperti apa dia. Lalu yang tahap berikutnya adalah perencanaan kontennya. Perencanaan konten ini bisa macam-macam jenisnya, mulai dari video keseharian, tutorial cara apa gitu, kemudian di balik layar, hiburan, informasi baru, atau tren pasar. Nah, ini kita rencanakan. Kita nggak tahu mana konten jenisnya yang akan jadi kesukaannya penonton kita. Jadi kita harus cobain semuanya dulu, baru kemudian nanti kita tahu polanya. Oh, kalau konten keseharian ini lebih menarik nih. Oh, kalau konten tutorial cara ini lebih cocok di video panjang, video pendek nggak terlalu cocok. Kan ada dua jenis kan, video panjang sama video short. Nah, kita nanti tentukan aja. Hari ini mau buat yang di balik layar dulu, besok kita buat yang hiburan. Nanti kita cek di situ mana konten yang lebih bagus di akun kita. Kemudian persiapan alat kerja. Nah, persiapan alat kerja ini minimal smartphone-nya RAM 8, ROM-nya 256 ya, minimalnya ya ini ya. Karena kalau di bawah ini kemungkinan akan tersendat-sendat kerjaan kita dan makan waktu. Bisa, tapi kita akan butuh waktu lebih lama. Kita nggak fokus ke konten, tapi justru fokus ke alat kerjanya. Harga idealnya kalau sekarang tahun 2025 April, jadi sekitar 3 sampai 10-an juta, silakan pilih mana yang cocok. Kameranya untuk video 30 sampai 60 fps frame per second. Jadi idealnya di situ, jangan di bawahnya 30. Saya rasa kalau sekarang semuanya 30 ya kamera itu ya. Kalau bisa yang 60 itu lebih bagus. Kemudian mikrofon eksternal, karena mikrofon handphone itu terbatas jaraknya. Kemudian nggak bisa fleksibel,
terus cuma bisa satu orang. Kalau 2 orang kita memang butuh mikrofon eksternal. Ya mungkin akan jarang dipakai, tapi jaga-jaga aja, misalkan kita butuh kita sudah punya. Sama lampu softbox, biasanya yang dipakai di studio foto. Nggak harus mahal, tapi yang penting ada cahayanya. Untuk memulai ya, budgetin antara 500 sampai 1 juta untuk kedua ini. Jangan terlalu mahal dulu karena masih dalam percobaan. Tapi kalau budgetnya unlimited ya silakan beli yang paling bagus, yang terbaik, nggak apa-apa. Yang kedua, yang selanjutnya ini yang kelima ya, aplikasi editor Canva sama CapCut Pro. Budgetin 200 sampai 300 ribu per bulan. Jadi nggak perlu beli tahunan dulu, beli yang per bulan dulu. Nanti misalkan nanti ada yang aplikasi yang lain yang lebih cocok ya silakan diganti. Yang untuk pemula saya saranin pakai Canva sama CapCut dulu yang Pro ya. Kemudian alat kerja yang berikutnya adalah bahan-bahan konten. Nah, bahan-bahan itu macam-macam. Perlengkapan kita apa yang perlu kita siapin? Kertas, pulpen itu kan perlu biaya. Jadi budgetnya sesuaiin sama kebutuhannya. Saran saya untuk awal pakai yang ada di tempat kerja kita aja. Jadi budget yang keluar tidak terlalu banyak. Kemudian langkah selanjutnya persiapan alat kerja sudah, membuat akun YouTube-nya. Nah, ini tutorialnya banyak ya di YouTube, banyak. Cari aja cara membuat akun YouTube monetisasi kayak gitu. Nanti ikuti aja semuanya, persyaratannya lengkapi di sana. Tapi kalau mau bimbingan privat ya silakan bisa kontak saya di 085649768468. Nanti saya ajarin bikin mulai awal sampai akhir plus settingannya langsung. Terus kemudian yang selanjutnya adalah setelah buat akunnya, semua bisalah buat akun itu, gampang. Yang selanjutnya adalah belajar teorinya konten. Nah, teorinya konten itu nomor 1 harus menentukan ide kontennya dulu. Yang selanjutnya nomor 2 mencari bahan kontennya. Setelah idenya jadi, lalu kemudian cari bahan kontennya. Yang ketiga produksi konten mentahnya. Jadi setelah ide dapat, bahan oke sudah ada, tinggal produksi mentahnya. Terus kemudian setelah produksi konten mentahnya jadi, langsung masuk ke meja editor, proses editing kontennya. Ya tadi pakai Canva Premium sama CapCut Pro yang berbayar semuanya. Nah, ini perlu dipelajari kalau jalan sendiri ya, tapi kalau sudah profesional dan pengen tahu beres aja bisa didelegasikan ke agensi terdekat ya, yang bisa akses ke bisnisnya langsung. Karena kalau konten YouTube tuh perlu datang langsung ke lokasinya, kecuali memang sudah ada tim konten kolektornya yang nyiapin kontennya. Mungkin saya sama tim Ads Creator bisa ngerjain proses uploadnya, proses SEO-nya bisa. Tapi kalau yang masih sendirian, saya saranin jalanin sendiri ya, belajar itu tadi, teorinya konten dipelajari dulu. Terus kemudian setelah belajar teorinya, lalu kemudian belajar cara posting kontennya. Nah, posting konten ini kita harus menentukan judul yang menarik. Judul yang menarik ini ya yang clickbait itu. Yang clickbait itu artinya yang menarik untuk diklik. Biasanya konten-konten akun berita tuh pinter-pinter membuat judul tuh, tapi kadang juga menyesatkan. Nah, itu jangan ditiru yang menyesatkan. Nanti akun kita kredibilitasnya jelek. Tetap membuat orang ngeklik, tapi kita ada etikanya, ada aturan batasan-batasannya, supaya akun kita nggak dicap cuma clickbait aja tapi nggak sesuai sama isinya. Nanti audiens nggak suka sama konten kita, cuma ngeklik sebentar aja, habis itu nggak datang lagi. Padahal kita untuk monetisasi itu perlu pemirsa atau audiens itu yang rutin datang ke akun kita, nonton banyak video, nonton banyak waktu di sana, supaya kita memenuhi persyaratan untuk monetisasi. Dan iklan kan jalannya dari sana juga kalau pakai iklan. Kalau yang nggak pakai iklan tadi, karena kita mengembangkan bisnis, semakin banyak orang yang lihat video, kemungkinan orang berinteraksi sama bisnis kita akan semakin besar. Oke, yang selanjutnya setelah membuat judul, membuat gambar sampul yang emosional. Nah, ini nanti kalau sudah pakai Canva Premium akan lebih mudah. Cari aja templatenya thumbnail untuk YouTube. Gitu ada banyak sekali di sana. Tinggal ganti teksnya aja. Jadi simple, mempercepat kerjaan kita. Lalu yang ketiga, mengatur komposisi kata kunci pencarian.
Nah, ini perlu belajar lebih dalam lagi tentang SEO supaya di deskripsinya nanti kita nggak asal tulis aja, karena itu mempengaruhi hasil dari pencarian orang di YouTube supaya menemukan konten kita. Di YouTube juga ada banyak juga kok itu tips-tips menulis deskripsi SEO, ada banyak. Silakan cari di sana. Terus kemudian promosi konten. Setelah posting kan konten sudah terposting nih. Selanjutnya waktunya kita mempromosikan. Ya tetap jalan secara organik ya, biar sistemnya YouTube mencari-cari siapa yang butuh konten kita. Tapi kita sebagai pemula juga harus aktif promosi dulu supaya orang kenal dulu. Kita promosinya ada dua selama ini ya, lewat media sosial, yaitu lewat cuplikan video pendek, short. Jadi video panjang kita di YouTube kita potong jadi video short, kita share di media sosial lewat reelsnya atau lewat storynya. Tapi pastikan ada link di bio-nya ya. Di bio akun media sosialnya ada link yang ada di bio yang bisa mengarahkan video tersebut atau ke akun kita, supaya nanti ketika orang tertarik tahu harus kemana orangnya nyari video lengkapnya di YouTube kita. Yang kedua adalah promosi lewat grup WA komunitas. Nah, grup WA komunitas ini lebih simpel. Biasanya grup WA komunitas itu ada jadwal untuk promo bebas di hari-hari tertentu. Nah, tugas kita cuma dua, ngasih kalimat emosional, kemudian kasih link videonya. Sudah, itu aja. Nanti orang yang tertarik pasti akan masuk ke sana. Nah, orang yang masuk ke sana dan nonton itu berarti sudah kita konversi menjadi jam tayang untuk akun YouTube kita. Setelah promosi konten ya, ini sudah jelas ya saya rasa ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian bangun interaksi dengan akun YouTube lain. Nah, bangun interaksi dengan akun YouTube lain ini, misalkan lagi nonton video ini nih, tulis aja komentarnya apa. Nah, itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas akun kita. Komentar, like, subscribe, kemudian nonton live-nya, kemudian buat postingan komunitas. Ini mirip seperti feed ya. Postingan komunitas ini ada di bagian channel kalau nggak salah ya. Cari aja postingan komunitas, itu seperti kita membuat postingan Facebook atau postingan Instagram feed. Oke, ini perlu nih membangun interaksi. Nah, kebanyakan YouTuber pemula itu mereka males bangun interaksi ini. Jadi akunnya hanya mengandalkan konten saja, bukan ke algoritma si kualitas akunnya, supaya oh ini akunnya aktif nih sama algoritmanya si YouTube. Jadi kita perlu membangun interaksi itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi bulanan. Nah, evaluasi bulanan ini penting supaya kita tahu kita ini sudah mencapai apa yang kita targetin belum, atau waktu kita habis hanya untuk upload konten yang gak sesuai sama target usaha kita, supaya makin dikenal, supaya makin besar, supaya menghasilkan cuannya, tapi hanya sibuk buat konten saja. Nah, nanti dicek di YouTube Analytics sama YouTube Studio, ada fiturnya di YouTube ya, silakan dicari nanti fiturnya di sana. Insya Allah akan jauh lebih mudah memahaminya. Nah, kenapa kok kita pakai dua alat ini dan harus ada evaluasi bulanannya? Karena sekali lagi kita itu pebisnis. Bisnis itu logis dan realistis. Ada angka-angka di dalamnya, ada uang di dalamnya. Oke? Jadi yang mau bimbingannya nanti bisa kontak saya di nomor ini 085 649768468 untuk yang bimbingan YouTube marketing ya, untuk ngembangin bisnisnya supaya jadi konten yang viral dan cuan di YouTube. Jadi daripada kita kerja sehari-hari yang ngerjain operasional aja, kita nggak punya aset digital, lebih baik mulai ngumpulin aset digitalnya mulai sekarang di YouTube. Siapa tahu lah, mungkin 1 bulan yang akan datang ada orang yang datang karena YouTube. Rata-rata klien saya, mereka pasti sudah pernah nonton YouTube saya dan sudah pernah memahami pola pikir saya. Kalau cuma dari media sosial, biasanya masih kurang karena terlalu pendek. Nah, YouTube ini cara kita untuk
menarik perhatian orang, menjadi lebih dekat sama kita, lebih percaya sama bisnis kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.